Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Hong Kong yang berjudul Binding Souls. Hayo kita mulai. Seorang bayi diambil dari perut ibunya secara brutal. Sang ibu pun meninggal setelahnya. Hantu dari si ibu pun berjalan mengelilingi koridor disertai tawa seorang anak kecil. Sekolah bernama Tayu College, di mana dulunya dipenuhi oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Banyak sekali orang datang hanya untuk melakukan hal berbau supranatural. Di sana mereka mengaku melihat banyak sekali hantu tentara Jepang. Bagi yang bersekolah di sana juga mengatakan banyak mengalami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Kadang mereka melihat hantu tentara dan seorang hantu wanita yang memakai gaun putih. Seorang supir yang kebetulan lewat di depan sekolahan itu sekilas melihat penampakan tentara dan seorang pria mengejutkannya dengan berkata, "Kau bisa melihatnya tapi tidak bisa menjelaskannya, hanya bisa dirasakan." Supir itu pun tidak memperdulikan dan segera menjalankan mobilnya. Di pintu gerbang tampak ada hantu perempuan bergaun putih yang sedang berdiri. Pria nyentrik itu pun melihat ke arahnya dan mereka pun tatap-tatapan. Besoknya beberapa orang menghampiri gedung sekolah karena tertarik dengan cerita-cerita horor yang beredar. Mereka adalah Fung Hyeoyu, Lai Mei, dan Xing Li. Pria yang semalam itu muncul lagi dan mengatakan hal yang sama. Kau tidak dapat melihatnya dan tidak bisa menjelaskannya, hanya bisa merasakannya. Kalimat yang sama diulang-ulang terus sampai mereka masuk ke dalam. Sesuatu tampak memperhatikan mereka dari jauh. Sebelumnya Fung yang adalah alumni sekolahan itu menemui kepala sekolah yang juga pamannya untuk meminta kunci kamar asrama. Kepala sekolah menyuruh mereka untuk makan dulu di kantin sebelum dia menceritakan sejarah tentang gedung sekolahan itu. Di kantin mereka bertemu seorang perempuan yang dipanggil kakak Gwen. Gwen berpesan berhati-hatilah berucap agar tidak menyinggung sesuatu dan membuat mereka marah. Mei bertanya apakah di sekolahan sangat berbahaya di malam hari, apa yang terjadi sebelumnya. Gwen menjawab tidak peduli apapun entah itu manusia atau hantu, hormatilah satu sama lain, itu akan lebih baik dan berjalan pergi. Menurut Mei, Gwen tampak aneh dan menduga pasti ada sebuah cerita yang tidak terungkap tentang tempat itu. Setelah itu mereka berjalan ke asrama yang tua, kotor dan berdebu. Sekilas debu itu seperti ditiup angin dan masuk ke mata Alay. Mereka pun keluar dan mencari toilet untuk membersihkan matanya. Pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Di toilet sewaktu mereka sedang bermain-main menyipratkan air, Hyeoyu seakan melihat ada sosok perempuan di bilik toilet. Dia pun berteriak dan lari ke belakang temannya dan berkata ada hantu di belakang Xing Li. Teman-teman lainnya hanya menganggap dia halu. Mei malah tak kabur dengan berkata, "Hantu, keluarlah sekarang juga. Aku sungguh ingin bertemu denganmu." Mereka masih melanjutkan bermain-main air di sana dan di belakang sana ada sosok wanita dengan rambut panjang yang berbaju putih tanpa mereka sadari. Setelah mereka meninggalkan toilet, air juga tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Mei masih dengan mulut kotornya yang berkata, "Aku benar-benar ingin melihatmu. Keluarlah dan berbicaralah denganku." Xing Li pun ikut-ikutan meminta hantu untuk keluar dan bercanda. Hyeoyu masih mengatakan pada Fung bahwa dia melihat hantu. Tapi Fung tidak percaya dan menyuruhnya untuk beristirahat di kamarnya. Jadi mereka punya kamar yang berbeda lantai, yang cowok-cowok di atas dan yang para cewek-cewek ini di lantai bawah. Di luar dugaan, di atas ada seorang gadis yang sedang merapikan kamar. Langsung deh si buaya darat Xing Li nyamperin dan memperkenalkan diri. Perempuan itu mengenalkan diri seorang guru magang yang bernama Fong. Menurut Fung ini aneh karena sekolahan ini akan segera ditutup, kenapa masih ada guru magang. Fong berkata dia hanya kangen dengan tempat itu dan ingin tinggal di sana sampai menit terakhir. Fung bertanya sudah berapa lama dia mengajar di sekolahan itu dan berkata dia seperti melihat Fong yang mirip dengan teman sekelasnya dulu. Sebelum dijawab, si anak kadal ini mulai lagi ngeluarin jurus. Dia berkata mereka baru saja tiba dan belum begitu mengenal tempat itu dan memintanya untuk menemani mereka berkeliling. Fung menyenggol tangan Xing Li dan mengingatkan bahwa kepala sekolah menyuruh mereka untuk bertemu di ruang belajar setelah ini. Mereka pun segera turun bersama. Setelah mereka pergi, di kamar itu tiba-tiba sebuah bola menggelinding dari bawah ranjang dan seperti dimainkan seseorang.
Sampailah mereka di sebuah kelas dan di sana mereka bertanya kenapa sekolah yang begitu terkenal akan ditutup. Sambil kepala sekolah menjelaskan, Xingli malah melancarkan aksi PDKT terhadap Fong. Dia pun disuruh diam oleh Alai karena berisik dari tadi. Alai bertanya kepada kepala sekolah apakah alasan kuat sekolah ini ditutup karena rumor seputaran hantu. Gosip berkata orang-orang yang meninggal semenjak peperangan di sini menjadi hantu. Diceritakan kembali, dulu percobaan brutal dilakukan oleh tentara Jepang di masa lampau hanya untuk menikmati proses kematian secara perlahan. Tentara Jepang membangun sebuah ruangan yang disebut ruangan pendarahan. Mereka akan menyiksa dengan memotong sebagian kaki dari tahanan dan membiarkan darahnya mengalir. Para tahanan akan menyaksikan diri mereka sendiri menghadap Tuhan dengan kehilangan darah pelan-pelan dan sangat menyakitkan. Tidak hanya itu, tentara Jepang bahkan menyelenggarakan kompetisi pembantaian. Semua detail penyiksaan tercatat di museum sekolah. Mereka pun pergi menyaksikan bukti-bukti kekejaman Perang Dunia Kedua saat itu di mana banyak perempuan dijadikan budak pelampiasan oleh tentara-tentara Jepang setiap hari pada masa itu. Bukan hanya jiwa mereka saja yang tertekan, bahkan mereka mendapatkan hadiah penyakit kelamin. Nah, bagi para wanita yang terinfeksi, mereka akan dijadikan objek penelitian dan disiksa perlahan sampai koid. Itu adalah pelecehan yang lebih parah secara mental. Martabat sebagai seorang manusia benar-benar dihapuskan di mana perempuan tidak ada harganya kala itu. Jika perempuan itu berbadan dua, para tentara akan memaksa untuk menggugurkannya. Mei bertanya kenapa pedang samurai Jepang itu sengaja dipajang di sana. Kepala sekolah menerangkan itu adalah pedang asli. Itu ditemukan pada saat pembangunan sekolah dulu. Ada yang aneh dengan Fung di mana dia terus memandangi pedang itu dari tadi. Karena sudah malam, mereka pun kembali ke asrama. Sebuah bola menggelinding dan terlihat ada anak kecil yang sedang bermain. Besoknya di kantin, tampak kepala sekolah menyuruh Quen untuk pergi dari gedung sekolahan itu. Sebenarnya tidak ada maksud jelek, kepala sekolah hanya mengkhawatirkan dia yang tinggal sendiri di sana. Quen tetap tidak mau dan mengatakan bahwa dia punya banyak kenangan di sana dan akan bertahan sampai menit terakhir. Diceritakan kembali, dulu seorang gadis menghampirinya untuk menanyakan kenapa membongkar barang-barangnya. Quen menjawab karena aku adalah ibumu dan mempunyai hak untuk membongkar barang-barangmu. Perdebatan antara orang tua dan anak remaja pun dimulai. Pui Fong lalu merobek nilai raportnya dan berjalan pergi begitu saja walaupun ibunya meneriakinya untuk tinggal. Malamnya, para gerombolan ini yang baru saja pulang ke asrama bertemu lagi dengan pria gila yang selalu mengatakan hal yang sama. Fong datang dan berkata pengemis itu mempunyai masalah mental. Tinggalkan saja dia dan masuklah ke dalam. Sewaktu Mei sedang di kamar mandi, hantu itu berlalu di belakangnya. Mei pun menyadari dan bertanya siapa yang barusan lewat. Teman-temannya menjawab mereka masih belum selesai mandi. Dia pun memeriksa satu persatu bilik toilet lainnya dan gumpalan rambut yang panjang terlihat bergerak di bawah lantai. Entah dia melihat atau tidak, ekspresinya seperti takut akan sesuatu tapi mengaku tidak ada apa-apa pada teman-temannya. Dia pun hanya mematung di saat diajak pergi. Rambut itu turun lagi dari atas dan mengenai pundaknya. Setelah itu dia kaget tapi tidak takut, malah tersenyum dulu sebelum pergi. Di kamar Xingli ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya tapi tidak ada siapa-siapa setelah dia membukanya. Hantu itu baru terlihat setelah dia menutup pintu. Kini hantu perempuan itu sudah terlihat berdiri di belakangnya sambil ikutan menikmati tontonan di tabletnya. Fung sendiri masih membantu di kantin. Quen menyuruhnya segera pulang ke asrama dan memberikan kalung giok budanya untuk melindungi selama perjalanan. Setelah Fung berjalan pergi, Quen berkata tolong damai semua yang ada di sini. Anak-anak tidak tahu apa-apa tentang dunia. Kumohon jangan menyalahkan mereka. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan aku. Terima kasih, terima kasih. Di asrama, anak-anak muda ini bermain kartu. Sepulangnya Fung, mereka mengajaknya untuk melakukan permainan yang lebih menarik dengan berjalan ke ruang museum. Ada kaki ekstra yang mengikuti mereka, siapa lagi kalau bukan si hantu perempuan itu. Mereka bertiga mulai iseng dengan meninggalkan Fung dan Hiu Yu di dalam sambil berteriak hantu. Mei dan Xingli bersembunyi dan baru sadar Alai tidak bersama mereka. Barang-barang di belakang ada yang terjatuh dengan sendirinya. Xingli berkata dia akan mencari Alai dan Mei langsung ikut dengannya. Barang-barang di sana semakin berjatuhan tanpa sebab sedangkan Fung dan Hiu Yu berjalan mencari teman-teman mereka.
Di ujung terlihat Alay yang sedang memanggil Fung dan berubah menjadi hantu perempuan yang memakai seragam sekolah. Di tempat lain, Xingli bertanya kepada Mei, bukannya katanya kau bisa melihat hantu. Apa yang kau lihat? Mei menjawab, banyak murid-murid hantu yang memakai baju SMP. Xingli berkata, dasar penipu, nggak ada yang percaya padamu. Jalan-jalan, mereka sudah di belakang Hyu dan Fung. Hyu langsung bergabung dengan Xingli dan Mei, sedangkan Fung seperti tidak sadar dan terus berjalan ke arah hantu yang terus memanggilnya. Hantu yang kayaknya hanya terlihat olehnya. Lampu tiba-tiba terjatuh dan hampir mengenainya. Untungnya ada Xingli yang menahannya tepat waktu. Fong tiba-tiba muncul dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan tengah malam buta begini. Mereka pun ditemani kembali ke asrama. Alay merasa heran kenapa dia bisa ada di sana tadi. Aduh, masih berani nanya ya. Xingli berkata tadinya udah sepakat keluar belok ke kanan. Si Alay malah belok ke kiri. Nah, ini nih salah satu bukti bahwa wanita kadang bingung membedakan kanan dan kiri, ya kan? Fong mengingatkan bahwa gedung sekolahan ini sudah lama dan beberapa barang tidak lagi diperbaiki secara berulang, maka dari itu butuh kehati-hatian saat berada di sana. Fong pun mengantarkan mereka kembali ke asrama dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Di samping ranjang Mei ada sesosok yang berpakaian putih, ternyata hanyalah Hyu yang sedang memakai masker dan berkata ingin tidur bersamanya karena takut. Ya elah, nggak lihat apa ranjangnya sempit begini. Di saat Mei mengambil bonekanya yang terjatuh ke lantai, masih terlihat sepasang kaki yang berdiri yang awalnya dia berpikir Hyu yang memang momen dia ngomong dengan bonekanya yang terjatuh hanya selang beberapa detik, tapi anehnya Hyu sudah nyempil di sampingnya dan kaki yang tadi pun sudah hilang. Di kamar Xingli dia gemetaran dan tak dapat menggerakkan badannya di mana dia melihat hantu perempuan yang tidur di sampingnya. Bahkan wajah hantu itu sangat dekat dengan wajahnya. Fung yang memakai kalung Buddha itu terbangun dan menanyainya ada apa. Hantu itu sudah hilang dan Fung menyuruhnya untuk kembali tidur. Besoknya mereka kembali lagi ke museum yang ternyata sudah ada Fong di sana. Menurut pengakuannya, Fong disuruh kepala sekolah untuk mengenalkan daftar pustaka di sekolahan itu. Sekilas Fong tampak melirik Fong. Ada sebuah buku di mana guru dan murid bisa menuliskan informasi tentang apapun yang berhubungan dengan sekolah. Di sana ada yang menulis sering mendengarkan suara nyanyian sedih di ruang bermain setiap malam. Kau juga akan merasa ada seseorang yang melihatmu dari belakang di saat kau berjalan sendiri. Ada juga berita tentang siswi yang bernama Chang Pui Hong menghilang secara misterius. Dari tulisan buku itulah mereka baru tahu bahwa Chang Pui Hong adalah anak Quen. Fung membenarkan hal itu dan berkata bahwa Quen menolak untuk pensiun karena dia terus menunggu kepulangan anaknya. Diceritakan kembali, dulu sewaktu Pui Hong dimarahi emaknya, Fung menguping di balik tembok. Fong berkata itu adalah kasus kehilangan misterius yang terjadi 7 tahun yang lalu yang menyebabkan sensasi setelahnya. Fong ini sedikit misterius di mana dia selalu melempar tatapan ke Fung dan melirik kalung Budanya. Tahun 1941, sekolah disita dan menjadi tempat pelatihan para tentara Jepang. Kepala sekolah tiba-tiba masuk dan membawakan buku untuk mereka, tapi yang dipanggil pada saat itu adalah Fung. Ketika kepala sekolah kembali ke ruangannya, hantu perempuan itu berdiri di belakangnya. Sesaat setelah itu, para anak muda ini berjalan pulang ke asrama tapi terhenti melihat Quen yang berdoa dan membakar kertas malam-malam. Quen membakarkan baju untuk anaknya dan berkata dia tidak akan pergi sampai tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Fung terlihat sedih mendengarkan perkataan Quen secara diam-diam. Diceritakan kembali, dulu Fung menghampiri Pui Fong dan berkata akan membantunya belajar jika dia mengalami kesusahan belajar dan menyatakan rasa sukanya kepada Pui Fong. Sampai di sini terjawab sudah ya, sosok guru Fong itu ternyata adalah Pui Fong. Xingli mengendap-endap masuk ke museum sekolah sendirian. Dia mempunyai ide memakai baju tentara untuk menakuti teman-temannya. Dia juga mengeluarkan pedang asli lalu bergaya dengan pedang tersebut dan tidak sengaja melukai tangannya. Pedang yang terkena darah itu langsung bereaksi dan memunculkan hantu tentara duplikat dirinya. Hantu itu lalu menariknya masuk ke cermin dan menghilang. Di toilet, Mei yang masih mengeringkan rambutnya merasa ada orang di belakangnya. Dia pun kaget setelah melihat sendiri penampakan seorang hantu pria yang dirantai dan terus berjalan mendekatinya.
Mei pun kabur secepatnya dan mencoba membangunkan teman-temannya dengan berkata ada hantu tapi tidak ada yang memperdulikannya. Suara rantai yang diseret itu pun semakin mendekat. Cerita loncat ke Fung yang tampak mencuci tangan yang berlumuran darah di wastafel yang ternyata hanyalah mimpi. Pagi itu Fung tidak menemukan Xingli di ranjangnya dan langsung membangunkan cewek-cewek dengan mengabarkan Xingli yang tidak tahu kemana. Mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari Xingli. Fung mengintip ke museum dan melihat Xingli lalu memanggilnya. Xingli menatap ke Fung dan tersenyum. Kemudian dia bertingkah seperti menikam sesuatu di lantai padahal tidak ada apa-apa. Di saat Fung melihat sekali lagi ternyata tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Di kantin, Quen tampak menunggu anak-anak muda itu yang tumben-tumbennya telat datang untuk makan. Hantu Pui Hong pun mengingat masa lalunya di mana dia dimarahi ibunya dulu dan berkata terima kasih sudah mengirimkan aku pakaian. Sangat bagus. Kembali ke gedung sekolah di mana mereka masih mencari Xingli. Mereka tidak sadar di dalam ruangan itu terlihat ada laki-laki yang sedang duduk. Alai tiba-tiba mendengar suara dari Xingli yang berkata, "Aku di sini," dari sebuah ruangan, tetapi Xingli dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia pun dibawa ke asrama. Fung menyuruh teman-temannya untuk kembali ke kamar mereka dan beristirahat. Setelah itu Fung langsung menanyakan Xingli, "Aku tadi melihatmu di museum dan kau tersenyum padaku, apakah kau ingat?" Xingli hanya diam seperti orang kehilangan roh. Di kamar kepala sekolah, hantu Fong muncul dan menunjuk ke arah hantu perempuan lain yang berdiri di sampingnya lalu mendekatkan wajahnya. Kembali ke cewek-cewek. Sepanjang perjalanan pulang ke kamar, mereka menduga-duga apa yang terjadi pada Xingli dan mengaitkannya dengan hantu. Mei mengatakan dia melihat hantu di gedung itu yang ingin membuatnya segera meninggalkan tempat tersebut. Pintu-pintu tiba-tiba bergerak sendiri dibarengi lampu yang konslet. Mereka pun memberanikan diri berlari menuju ke tangga untuk kembali ke kamar segera. Di kamar Fung, dia mendapat pesan singkat dari Hyu untuk bertemu di ruang museum. Hyu terlihat aneh dan dia sudah memegang pedang di sampingnya. Suara Hyu berubah dan berkata, "Hao Si Fung, bukannya kau berani menyukaiku?" Dan kalimat-kalimat lainnya yang pernah dia dengar dari seorang gadis dulunya. Fung segera pergi. Ternyata Hyu dirasuki Fong tadi. Kembali ke kamar asrama. Pintu kamar seperti ada yang ingin dibuka dari luar. Setelah Mei dan Lei mengintip dari jendela, ternyata ada sosok hantu di luar dan mereka pun lari melalui pintu lainnya. Mendengar teriakan para cewek-cewek, Xingli tersadar. Nah, sekarang rohnya sudah balik. Dia bingung kenapa dia bisa memakai baju tentara. Fung sendiri masih bersedih hati duduk di luar sendirian. Terdengar suara yang berkata, "Ming kecil, kemarilah untuk makan malam." Ternyata cuma orang yang memanggil seekor anjing. Dia mengingat momen di saat bertemu anak kecil yang bermain bola, juga ada suara yang memanggil Ming kecil untuk makan. Ming yang melihat anak kecil itu berdiri di depan gerbang menghampiri sambil mengeluarkan kalung bundanya. Di luar pun ada Pak Pengemis yang katanya rada sakit mental sambil mengucap kalimat yang sama. Hantu anak itu lewat menembus Fung dan mata kalungnya tiba-tiba lepas. Pengemis itu lalu menepuk pundak Fung dan dia mengingat perkataan Fung dulu dan berlari masuk. Pria itu berkata, "Apa yang kau tabur akan kau tuai. Semua dikontrol olehmu sendiri." Beralih ke Fung dan Hyu. Fung berkata, "Aku kesepian terjebak di dalam tempat ini bertahun-tahun. Aku ingin keluar dari sini. Bisakah kau membantuku?" Kemudian dia pun merasuki Hyu dan di sana ada kepala sekolah yang membongkar sebuah dinding dengan berkata, "Aku bersalah, maafkan aku." Fung kembali ke museum sekolah bersama teman-temannya, tapi Hyu sudah tidak di sana. Fung mengajak teman-temannya untuk segera pergi bertemu dengan Quen di kantin. Fung bertanya kepada Quen apakah dia melihat Hyu dan Fong. Quen terheran-heran mendengar nama Fong yang katanya adalah guru magang yang tidak pernah ada. Mereka pun pergi mencari kepala sekolah. Di toilet, kepala sekolah terus membongkar dinding dan berkata, "Maafkan aku, Pui Fong. Seharusnya aku tidak menutupinya." Hyu yang kerasukan itu berkata, "Kau pikir dengan memberikan pekerjaan dan menambah gajinya sudah merupakan kompensasi?" Kepala sekolah menjawab, "Aku adalah paman Fung dan aku tidak bisa melihat masa depannya hancur." Kedengarannya bagus, tapi kau hanyalah orang egois yang melakukannya demi dirimu sendiri. Kau tidak ingin menghancurkan masa depanmu. "Menurutmu aku tidak berhak mendapatkan masa depanku?" teriak Fong.
Mendengar teriakan itu, mereka segera menuju ke toilet dan melihat kepala sekolah yang bersujud pada Hugh. Hugh berbalik dan berkata, "Fung, sudah 7 tahun, waktunya menebus dosa-dosamu," lalu pingsan. Dari dinding di bawah wastafel itu, sebuah tangan keluar dan menembus leher kepala sekolah. Hantu Pui Fong merangkak keluar dan di belakang Lai sudah ada hantu perempuan lainnya. Lai pun pingsan setelah melihatnya. Pui Fong berkata kepada Fung untuk menebus dosa tidak hanya kata maaf dan kompensasi, dibutuhkan hukuman yang pantas. Diceritakan kembali setelah pertengkaran dengan ibunya, Pui Fong pergi ke ruang museum sekolah dan disusul oleh Fung. Itulah momen Fung berkata akan membantunya belajar dan mengungkapkan rasa sukanya pada Pui Fong. Pui Fong menjawab, "Karena orang-orang sepertimu lah membuat aku terlihat sebagai pecundang. Apakah kau tahu selama 3 tahun ini kita tidak pernah ngobrol terlalu banyak karena aku tidak ingin berbicara padamu. Aku jijik mendengar suaramu. Apa yang kau tahu selain belajar? Beraninya kau bilang suka padaku." Fung menjawab, "Kau tidak perlu mengatakan ini jika kau tidak suka padaku." Pui Fong berkata, "Aku suka berbicara dan melakukan ini. Bukankah kau suka padaku? Kalau begitu buatlah sesuatu yang membuatku senang. Melihat hidupmu hancur adalah kebahagiaan bagiku. Apakah kau percaya bahwa jika aku berteriak, kau telah menganiaya aku, maka masa depanmu akan hancur?" Pui Fong lalu ingin melakukan niatnya dan tangannya ditahan oleh Fung. Pui Fong semakin jadi dengan menantangnya. Tempat penyimpanan pedang itu terbuka karena tersenggol dan di saat Fung semakin dipojokkan, dia lalu mengambil pedang di belakangnya. Pui Fong semakin memancingnya dan pedang itu tidak sengaja menggores pergelangan tangannya. Kini Pui Fong mengancam, "Tamatlah riwayatmu sekarang." Dalam keadaan antara takut akan dituduh macam-macam dan masa depan yang hancur, maka dengan gelap mata Fung menghabisi Pui Fong di dalam lalu berlari pergi. Kepala sekolah yang kebetulan lewat melihat keponakannya berlari itu curiga akan sesuatu dan masuk ke dalam museum. Dia lalu berinisiatif untuk mengubur Pui Fong di dinding toilet padahal Pui Fong masih hidup saat itu. Selain kejadian itu, sebelumnya di sana juga terjadi penganiayaan terhadap seorang wanita hamil oleh tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua dan janinnya dibuang di sana juga. Ada tengkorak anak bayi yang bergelinding keluar. Jadi hantu wanita dan anak kecil itu adalah ibu dan anak. Fung sendiri dibawa masuk ke dalam kuburan Pui Fong di dalam dinding. Setelah itu Xing Li dan lainnya menemui Quen dan mengucapkan bela sungkawa atas apa yang terjadi dengan putrinya dan pamit. Akhirnya hantu Pui Fong membalaskan dendamnya dan bersama ibunya, sedangkan hantu perempuan itu kembali berkumpul dengan anaknya. Sedikit penjelasan di akhir di mana Fung menghabisi Pui Fong dulu itu karena dia terus dibisiki hantu tentara Jepang. Juga kepala sekolah yang melakukan penguburan itu karena bisikan tentara Jepang tersebut. Sebenarnya Fung kembali ke museum setelah mencuci tangan tapi sudah tidak menemukan Pui Fong dan semua seperti tidak terjadi apa-apa. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you!